Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabb kita Allah Taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Taala berikan kepada kita. Kemudian selawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushul Sunnah, yang mana sekarang kita telah sampai pada perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana muallif rahimahullah mengatakan wa laisa fi sunnati qiyasun wa la tudribu lahal amsal wa la tudriku bil uquli wal ahwa'i innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perkataan muallif rahimahullahu ta'ala anhu ini, ada beberapa poin penting yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah hendaklah kita menyadari kedudukan kita hanyalah seorang hamba. Ini penting jamaah yang dimuliakan Allah Taala, agar seseorang dapat menempatkan dirinya sesuai dengan posisi yang Allah Taala jadikan dia padanya. Agar tahu diri gitu. Agar seorang itu tahu di mana porsinya, tahu apa kedudukannya. Dan kita hanyalah hamba dari hamba-hamba Allah Taala yang diciptakan oleh Allah Taala dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Taala. Dalam Quran surah Az-Zariyah ayat 56, Allah Taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada kuat Allah Taala. Allah ciptakan kita untuk beribadah dengan tauhid kepada Allah Taala. Dan ini pun semuanya, kehidupan yang kita lalui di dunia ini, di atas muka bumi Allah Taala ini, konsekuensi kita sebagai seorang hamba, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Allah ciptakan kita sebagai hambanya, dan kita diberikan di sana tanggung jawab, kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi sebagai seorang hamba. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah Taala hanya untuk bermain-main, untuk bersenda gurau, untuk melewati kehidupan sekehendak hati kita saja, tidak. Akan tapi nanti akan ada hisab, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah Taala mengatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira, wahai manusia, bahwasanya kami ciptakan kalian, kata Allah Taala, ini sia-sia saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Allah Taala ingatkan, apakah kalian mengira kalian akan diciptakan begitu saja, kemudian nanti kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah? Ini adalah konsekuensi kita sebagai seorang hamba dari hamba-hamba Allah, yang mana kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rabb kita Allah Taala. Apapun yang diperintahkan Allah harus kita kerjakan, apa yang dilarangnya harus kita tinggalkan.
Kenapa? Karena kita hamba dan Allah Rabb kita. Bahkan kita tinggal di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Udara milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harta milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rumah, mobil, motor antum, semuanya ini milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 10 Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard." Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, apa yang menyebabkan kalian sehingga kalian enggan berinfak di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal milik Allah lah pemeliharaan langit dan bumi tersebut. Apa yang menjadikan kalian pelit untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal harta kalian titipan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu harta ini jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dia titipan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka nanti akan ditanyakan oleh yang menitipkan tersebut. Seorang hamba pada hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang hartanya yang dititipkan kepadanya, dari mana dia dapatkan harta tersebut dan kemana dia belanjakan. Kenapa? Karena ini hanya titipan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan tubuh kita adalah titipan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di sana ada hak-haknya yang harus kita penuhi. Oleh sebab itu seorang tidak dibenarkan untuk membunuh diri mereka sendiri. Kenapa? Karena tubuh ini adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini poin yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Ya, hendaklah kita menyadari kedudukan kita hanyalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, setelah kita menyadari bahwasanya diri kita ini hanyalah hamba dari Rabb kita, yaitu Allah, maka sudah sepatutnya lah bagi seorang hamba tersebut untuk tunduk dan patuh kepada Rabb-nya, kepada Tuannya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Rabb kalian, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taati juga Rasulnya, utusan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ulil amri di antara kalian. Artinya konsekuensi kita sebagai seorang hamba dari hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka wajib bagi kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada utusannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Al-Baqarah ayat 285. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Rasul beriman kepada apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih, dan mereka tidak membedakan satu pun dari rasul tersebut. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kemudian mereka katakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ini adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman.
Datang perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sami'na wa ata'na. Datang larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami patuh. Ini orang-orang yang beriman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 93, Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna. Ini orang-orang kufar. Sewaktu diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa mereka katakan? Sami'na, kami mendengar, kata mereka. Walakin 'asayna, akan tapi apa? Kami maksiat. Diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengesahkan Allah, dia tidak mau. Dia dengar, na'am, dia mendengar. Akan tetapi dia tidak mau patuh kepada perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin sewaktu datang perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, datang perintah dari utusannya, dari utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka katakan sami'na wa ata'na. Maka sudah sepantasnya lah bagi orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang mukmin untuk mendengar dan taat terhadap apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya. Kemudian selanjutnya, poin yang ketiga, wajib bagi kita meyakini bahwasanya Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kita adalah hambanya, ini adalah Rabb yang maha adil, Rabb yang maha bijaksana, Rabb yang maha pengasih, Rabb yang maha penyayang. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala allazi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allah mengetahui. Huwar Rahmanur Rahim, dan Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikarenakan kita meyakini bahwasanya Allah tadi adalah Zat yang maha mengetahui. Allah mengetahui perkara yang gaib yang kita tidak ketahui. Allah maha bijaksana. Kita juga yakin, seyakin-yakinnya Allah sayang kepada kita. Bahkan Allah memiliki surah khusus dalam Al-Quran, namanya apa? Surah Ar-Rahman. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka setelah kita meyakini hal yang demikian, setelah kita meyakini bahwasanya Rabb kita adalah ya Rabb yang maha adil, maha mengetahui, maha pengasih, maha penyayang, maka dengannya kita ketahui bahwasanya apa yang menjadi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hakikatnya adalah kebaikan untuk kita. Apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hakikatnya adalah keburukan apabila kita tetap memaksakan diri untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, pengetahuan kita terbatas, sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kita, Allah mengetahui hal-hal yang baik untuk kita dan hal-hal yang buruk yang apabila kita laksanakan akan mendatangkan kemudaratan bagi diri kita.
Dikarenakan luasnya ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, apabila kita dapati anak kita misalnya yang masih kecil, kemudian dia main lari-lari di pinggir jalan, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Maka orang tuanya akan segera mengambil anaknya. Kenapa? Karena orang tua mengetahui bahwasanya main-main di tepi jalan ini berbahaya untuk anaknya. Kalau tidak benar-benar bisa ditabrak motor, tabrak mobil. Hal ini dikarenakan apa? Orang tua mengetahui bahayanya hal tersebut dan anak itu tidak mengetahui. Apabila kita dapati anak kita sedang main listrik, colokan listrik dimain sama dimasukkan tangannya, maka tentulah kita akan segera untuk mencegahnya, menjauhkan anak kita tersebut dari permainan yang berbahaya ini, dari listrik yang dia mainkan tadi. Kenapa? Karena kita mengetahui ini mudarat untuk anak kita, walaupun anak kita tadi tidak mengetahuinya. Walillahi mathalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih mulia. Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui apa yang baik untuk hamba-hambanya. Allah mengetahui perkara-perkara yang apabila dilakukan oleh seorang hamba akan mendatangkan kemudaratan bagi dirinya. Oleh sebab itu Allah tabaraka wa ta'ala telah perintahkan kepada kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik tersebut, dan Allah tabaraka wa ta'ala larang kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang dapat mendatangkan kemudaratan. Walaupun terkadang hamba dengan kebodohannya tidak mengetahui hal tersebut. Kenapa? Karena tadi kita bodoh, kita jahil. Allah yang maha mengetahui. Oleh sebab itu Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah katakan apa? Diwajibkan atas kalian berjihad padahal kalian membencinya. Bisa jadi kalian membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu tersebut adalah kebaikan bagi kalian. Dan bisa jadi pula kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu adalah keburukan bagi kalian. Di akhir ayat Allah tabaraka wa ta'ala katakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tahu ini kebaikan untuk kalian. Apabila kalian kerjakan akan mendatangkan maslahat bagi kalian. Apabila kalian tinggalkan maka akan mudarat bagi kalian. Allah tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan kalian tidak mengetahui. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala harus kita yakini, seyakin-yakinnya bahwasanya setiap apa yang Allah perintahkan dalam agama yang sempurna ini, maka itu adalah maslahat bagi kehidupan kita. Dan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala larang dalam agama yang mulia ini, maka itu adalah keburukan bagi kita. Kalau kita tetap mengerjakannya, maka hal tersebut akan menjadikan keburukan bagi diri kita. Kemudian poin yang keempat, wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia merupakan nabi yang terakhir dan tidak ada nabi yang datang setelahnya. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40 Allah tabaraka wa ta'ala katakan, "Maka Muhammadun
aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40 Allah tabaraka wa taala katakan, bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah tabaraka wa taala mengetahui segala sesuatu. Artinya, apabila kita meyakini dan kita telah bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah nabi yang terakhir, maka wajib juga bagi kita untuk meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah dari Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena ini adalah utusannya. Taat kepada rasulnya, kepada utusannya, maka sama juga kita taat kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya tadi Allah tabaraka wa taala katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah dan taatilah utusan Allah tabaraka wa taala. Artinya berlaku di sana apa-apa yang diperintah oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini pada hakikatnya adalah perintah dari Allah tabaraka wa taala. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul ini adalah apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala juga mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan adalah wahyu yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia SAW juga mengatakan, sungguhnya aku telah diturunkan padaku Al-Quran dan yang semisal dengannya, yaitu As-Sunnah. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah sebagaimana kita mengikuti Al-Quranul Karim. Kalaulah seandainya tadi kita katakan bahwasanya apa-apa yang datang dalam Al-Quranul Karim itu pasti kebaikan, maka kita katakan juga setiap perkara yang datang dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah kebaikan. Kalaulah perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Quran itu adalah keburukan, maka perkara yang dilarang oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadisnya, ini pun apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka ini adalah keburukan bagi hamba tersebut. Dan tidak boleh bagi kita untuk meragukannya. Harus yakin bahwasanya perintah dari Allah tabaraka wa taala pastilah kebaikan. Kita harus yakin perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pastilah kebaikan. Contoh misalnya dalam perkara waris, dan perkara waris ini banyak sekali dilalaikan oleh kaum muslimin. Banyak dari mereka yang tidak paham, dan masing-masing daerah itu ada jahiliyahnya gitu. Ada kebiasaan jahiliyah mereka tentang perkara waris ini. Orang-orang Arab ada masalah jahiliyah mereka dalam masalah waris. Di antaranya mereka, ya orang-orang Arab jahiliyah ini, mereka kalau waris itu yang perempuan tidak dapat waris. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya yang pergi berjihad, yang pergi untuk berperang ini siapa? Laki-laki. Makanya hak waris hanya jatuh pada laki-laki. Perempuan itu tidak dapat bagian. Ini budaya jahiliyah orang-orang Arab. Orang Barat beda lagi. Orang-orang Barat, mereka, orang tua mereka itu tidak mendapatkan waris. Kenapa? Di antara sebabnya adalah karena
mereka tidak jelas orang tuanya siapa. Ini bapaknya siapa, ini tidak jelas. Ini orang-orang barat. Kenapa? Pergaulan bebas gitu ya. Ya, udah hamil dulu baru nikah, tidak tahu ini dari siapa bapaknya. Makanya orang tua mereka tidak dapat tuh budaya jahiliyahnya orang-orang barat. Jadi masing-masing daerah ada jahiliyah, bahkan di Indonesia pun ada. Oleh sebab itu, dalam hal faraid, dalam hal waris, ini terkadang banyak sekali pro dan kontranya gitu. Banyak sekali permasalahan yang timbul. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran, tidak mau kembali kepada sunnah Nabi yang mulia SAW. Dan perkara ini merupakan perkara yang sensitif. Perkara harta ini perkara yang sensitif, yang sering memicu terjadinya permusuhan di antara saudara. Bahkan tidak sedikit terjadi pembunuhan. Kenapa? Karena masalah harta tadi, karena masalah waris. Ini harta luar biasa fitnahnya. Makanya dalam perkara waris, dalam masalah faraid ini, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang langsung membaginya dalam Al-Quranul Karim. Allah langsung bagi dalam Quran surah An-Nisa ayat 11. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzi unsayain. Ya, ayatnya panjang ya. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan apa? Allah mewasiatkan bagi anak-anak kalian bahwasanya lidzakari mislu hadzi unsayain. Bagi anak laki-laki itu dua bagian anak perempuan. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan apa? Allah mewasiatkan. Artinya sewaktu Allah Tabaraka wa Ta'ala mewasiatkan, maka tidak berlaku lagi padanya wasiat-wasiat makhluk. Contoh misalnya, ada seorang yang dia meninggal, dia wasiatkan kepada anaknya, nak, nanti kalau bapak meninggal, rumah ini kasihkan untuk anak yang bungsu ya. Ini wasiat dari orang tua. Kemudian bapaknya meninggal, maka apakah wasiat ini berlaku? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sewaktu orang tua udah meninggal, maka hartanya adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang pada dasarnya harta ini milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sewaktu dipertemukan dua wasiat, satu wasiat dari orang tua, satunya wasiat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang mana yang lebih kita dahulukan? Wasiat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya tidak berlaku wasiat dalam masalah waris. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan apa? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzi unsayain. Untuk anak laki-laki itu dua bagian anak perempuan. Ini juga tidak diterima oleh sebagian orang yang katanya tidak adil. Ya tidak? Ada yang mengatakan seperti itu? Ada. Sebagian mengatakan tidak bisa gitu dong. Masa tidak adil ini? Harusnya anak perempuan sama dengan anak laki-laki. Ya kan? Mereka katakan seperti itu. Maka bagi seorang yang beriman kepada Allah, yang dia meyakini bahwasanya syariat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan ini adalah pasti itu kebaikan, dan dia meyakini bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Rabb yang paling adil, paling bijaksana, maka dia akan siap untuk menerima apapun ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi orang-orang beriman, apa yang mereka katakan apabila datang perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bahkan tadi kita katakan masalah waris ini, Rasul yang mulia SAW saja kembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadisnya suruh rujuk kepada Al-Quran. Kenapa? Karena ini dah tidak ada lagi peluang untuk ditakwil-takwil. Misal tadi untuk anak laki-laki 2 kali anak perempuan, bagaimana mau ditakwil? Jadi 1/2 gitu, atau jadi 3, tidak mungkin. Kemudian bagi orang tua yang ada anak dapat 1/6, apabila anaknya meninggal, ibunya dapat 1/6, kemudian bapaknya dapat 1/6. Ya.
Bagaimana ceritanya 1/6 ini mau ditakwil jadi 1/7? Kan tidak mungkin. Istri dapat 1/8. Ya, nanti kita bisa lihat dalam surah An-Nisa, jelas sekali Allah Taala bagi-bagi tentang masalah waris ini. Jelas sekali. Bahkan di akhir ayat Allah Taala katakan apa? Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah Taala itu Maha mengetahui, aliman. Allah tahu. Jangan antum kira Allah tidak tahu. Allah tahu tentang pembagian ini. Dan apa? Hakiman, maha bijaksana. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Makanya wajib bagi kita untuk mengimani apa yang datang dari Allah Taala tersebut. Wajib harus terima ini. Kenapa? Karena sudah datang ketetapan dari Allah Taala. Jangan katakan itu kan hukum Allah. Hukum di negara kan beda. Hukum daerah kan beda. Ini bahaya. Ya. Dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah Taala. Bahaya ini. Ya. Harus kembali kepada Allah Taala. Karena kalau tidak, ini akan timbul apa? Kerusakan. Pasti akan timbul perpecahan. Saudara dengan saudara bermusuhan. Kenapa? Karena tidak menegakkan hukum Allah Taala. Kita lihat betapa banyak saudara dengan saudaranya bermusuhan. Keluarga menjadi retak gara-gara masalah waris. Gara-gara masalah apa? Waris yang tidak diselesaikan. Akhirnya menjadi apa? Seperti gunung, seperti bola salju yang semakin lama semakin membesar. Yang harusnya waktu orang tua meninggal, maka ini warisnya harus langsung dibagi gitu kan. Tapi dibiarkan. Yang terjadi apa? Kerusakan dan permusuhan. Apa sebabnya? Tidak taat kepada perintah Allah. Dan ini banyak, sering kita dapati masalah-masalah seperti ini, ikhwah. Mereka tidak tunduk kepada Allah Taala, yang muncul pasti kerusakan. Yang muncul apa? Kezoliman. Ada salah satu pihak yang menzolimi pihak yang lain. Maka ikuti perintah Allah Taala adalah jalan yang paling selamat. Rujuk kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang terbaik. Bukankah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul yang mulia SAW suruh kembali kepada Al-Qur'anul Karim tentang masalah waris. Tadi kita katakan masalahnya banyak yang jahil tentang masalah faraid. Ya. Banyak dari mereka yang tidak belajar agama. Kita katakan ini loh hukum Allah. Lihat tuh Al-Quran. Silakan buka rujuk kepada Al-Quranul Karim. Lihat kitab tafsirnya. Mereka katakan tadi, oh ini kan hukum agama. Oh ini kan hukum Islam. Hukum daerah beda lagi. Kita kan tinggal di daerah ini. Jadi apakah hukum Allah harus menyesuaikan dengan daerah-daerah tertentu? Apakah hukum Allah harus menyesuaikan dengan negara-negara tertentu? Jadinya tidak. Kata tidak. Tapi hukum Rabbul Alamin. Karena tadi kita adalah hamba. Siapapun yang tinggal di atas hukum Allah Taala ini adalah hamba dari hamba-hamba Allah Taala. Maka semuanya adalah hamba Allah. Maka harus patuh dan tunduk kepada perintah Allah Taala, karena ini semuanya adalah milik Allah Taala. Dan yakin bahwasanya apabila tunduk dan patuh kepada apa yang Allah Taala perintahkan, maka ini akan mendatangkan kebaikan. Dan itu yakin, kita harus sangat yakin. Dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kita katakan yang diparah lagi, nanti kita katakan ini adalah hukum Allah Taala. Ini adalah hukum Islam. Kemudian dia katakan apa? Islam kan banyak. Waduh, ini salah. Ya, Islam kan banyak. Anak kemarin ada menangani kasus waris seperti ini. Kita katakan, Bu, ini adalah hukum Islam. Afwan, Islam kan banyak kan, dari Islam A, Islam B. Ya Allah, ini gimana lagi kalau seperti ini? Ya udah, kita merujuk aja kepada Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Lihat kitab-kitab para ulama. Masalahnya apa? Ini tadi fitnah dunia. Ya, masalah apa? Hubud dunia, cinta dunia.
Jadi tidak mau rujuk, nanti alasan aja itu. Alasan ingin apa? Ingin cari pembenaran. Biar misalnya yang harusnya dia tidak dapat, biar dapat waris gitu kan. Apalagi kalau warisannya besar. Kalau warisannya kecil sih ya udahlah, ikhlas katanya. Tapi kalau udah warisannya besar, beda cerita tuh. Dicarinya nanti ustadz yang akan memberikan dia bagian gitu kan. Kalau perlu bayar biar dapat. Ya, cari yang mana yang mau menjual agama Allah dengan harga yang murah gitu kan, yang menghalalkan apa yang Allah Taala haramkan. Dan ini orang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ini udah banyak kejadian, udah banyak sekali kejadian. Ini hidupnya tidak akan enak gitu. Kenapa? Karena harta haram yang ini merupakan hak saudaranya, dia ambil. Ya, banyak kejadian yang ternyata usahanya malah uangnya tidak berkah, usahanya jadi berantakan, rumah tangganya jadi ya rusak. Kenapa? Karena tadi mengambil hak orang lain, menzolimi orang lain. Dan hati-hati terhadap doa orang yang dizolimi. Ini bahaya. Apalagi tadi yang dizolimi adalah saudara sendiri gitu kan. Karena apa? Karena sedikit dari harta dunia. Ya. Oleh sebab itu jamaah yang Allah Taala, kita katakan tadi, seorang muslim harus meyakini bahwasanya apa yang datang dari Allah Taala itu adalah kebaikan. Pasti kebaikan. Makanya kalau kita memiliki suatu permasalahan, masalah apapun itu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian berselisih, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Niscaya apabila kita mau rujuk kepada Al-Quran, mau rujuk kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan apa itu yang dinamakan dengan kebahagiaan. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, petunjuk Allah Taala, apa yang datang dari Allah Taala dan apa yang datang dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang harus kita yakini kebaikannya, harus kita imani, dan tidak boleh ada keraguan bahwasanya apa yang diperbolehkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ini adalah sesuatu yang khair, yang baik. Apa yang dilarang oleh Allah Taala, yang dilarang oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang buruk. Kita katakan apa yang diperintahkan Allah pasti yang itu baik, walaupun manusia, seluruh manusia misalnya mengatakan itu buruk. Sebaliknya, apabila perkara itu kata Allah Taala buruk, walaupun semua manusia mengatakan ini baik, kita katakan ini adalah suatu keburukan. Dan sering kita sampaikan tentang perkara yang banyak diingkari oleh manusia ini. Yang pertama memang masalah waris. Masalah waris banyak sekali diingkari oleh manusia. Mereka tidak terima tuh dengan pembagian waris yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Padahal ini adalah ketetapan Allah Taala, dan Allah langsung yang membaginya. Dan pembagiannya mudah sekali, matematikanya simpel sekali. Dan yang kedua, yang banyak mendapatkan penolakan dari manusia pada hari ini adalah tentang masalah ta'addud, tentang masalah poligami. Itu banyak sekali manusia yang menolaknya. Kalau antum di sini menerima semua insyaallah ya. Laki-lakinya menerima, yang nolak itu siapa? Perempuan. Ya, perempuan banyak menolaknya. Dan ini kembali kita ingatkan bahwasanya perkara yang memang diperbolehkan dalam agama Allah Taala itu pasti maslahat, pasti kebaikan, tidak mungkin keburukan. Bisa buruk apabila perkara tersebut dilakukan dengan cara yang salah. Seperti misalnya dalam bab tahzir kemarin sudah kita sampaikan, kalau dia salah, tidak memperhatikan dawabitnya, maka yang terjadi adalah kerusakan. Dalam masalah
jidal, berdebat. Kalau dia tidak perhatikan dhawabitnya, tidak memiliki ilmu tentangnya, yang terjadi adalah kerusakan. Namun apabila perkara tersebut dijalankan dengan benar, maka ini adalah maslahat. Ini adalah kebaikan yang besar. Dan bukankah ta'addud tersebut, poligami tersebut adalah perkara yang diperbolehkan dalam syariat Allah Taala. Dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga, Allah Taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh kalian ya wanita yang kalian inginkan tersebut 2, 3 atau 4. Artinya di sini Allah membolehkan. Dan apabila dibolehkan oleh Allah Taala, maka ini adalah suatu kemaslahatan. Ini adalah maslahat, pasti kebaikan. Dan kalau ini ditutup pintu tersebut, yang awalnya diperbolehkan malah dilarang, maka yang terjadi apa? Kerusakan. Ya, kita lihat sewaktu pada hari ini manusia banyak menentang syariat poligami, apa yang terjadi? Zina di mana-mana, selingkuh di mana-mana. Mereka tidak mau suami mereka nikah lagi, tapi mereka rela suami mereka pacaran dengan wanita lain, rela suami mereka berzina dengan wanita lain. Asal apa? Asal jangan nikah, kata mereka. Ini kerusakan, bukan? Kerusakan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Padahal sebagaimana apa yang kita sampaikan tadi, perkara yang diperbolehkan dalam syariat Allah Taala ini pastilah apa? Kebaikan. Dan poligami kebaikan. Makanya ada buku yang bagus sekali yang ditulis oleh Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Apa judulnya? Tentang masalah poligami, ada yang tahu? Bukanya aja tidak berani Ustadz ya. Bawa ke rumah bahaya. Mukjizat poligami. Ada yang udah baca belum? Masih judul aja. Bahaya bawa ke rumah ya. Bawa ke rumah aja bahaya gitu kan? Lebih enak baca tentang kematian gitu ya. Bahaya, bawa ke rumah bahaya. Padahal ilmu gitu kan, al ilmu qabla qawli wal amal. Ilmunya ndak ada gimana? Itu bagus tuh, masya Allah. Ya. Dan tadi kita katakan kalau ditolak tentang syariat ini pasti akan ada kerusakan, ya, zina di mana-mana, rumah tangga yang tidak harmonis. Kenapa? Karena Allah Taala menciptakan manusia, Allah mengetahui bagaimana kodrat mereka, bagaimana apa yang diinginkan oleh mereka. Allah Taala mengetahui. Makanya Allah Taala perbolehkan, dan ini adalah perkara yang biasa sebenarnya. Ya, orang-orang dulu itu biasa. Mereka memiliki sampai 10 istri, sampai 20 istri. Islam datang memberikan batasan. Diberikan batasan. Antum lihat, ya, raja-raja dulu memiliki selir, berapa banyak selirnya? Hah? Sekarang juga masih ada. Ya, orang-orang barat itu dia gonta-ganti pasangan, subhanallah. Islam datang bahwa adalah syariat yang mulia, yang sempurna. Maka dibatasi dalam agama Islam. Dibatasi cuma boleh maksimal 4 saja. Ini adalah kebaikan. Dan tadi ya orang-orang kufar berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk menjauhkan manusia dari syariat Allah Taala. Dan apabila manusia menjauhi syariat Allah Taala, maka yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan. Stoplah ya tentang masa ta'adud sampai sini. Karena kalau ngomong teori belum amal itu susah gitu kan. Mau bahas mukjizat poligami, tunda belum Ustaz, kan susah gitu nanti. Mau sudah ada belum? Sudah pernah doroh pembahasan kitab mukjizat poligami. Wah, masya Allah, ramai itu ya. Diam-diam pergi. Ustaz Firanda aja belum ya. Dorohnya, insya Allah.
Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Jadi di sini yang ingin kita sampaikan bahwasanya manusia yang menentang hukum Allah itu banyak sekali jenisnya. Ya, mereka terkadang menggunakan akal-akal mereka, dan itulah yang mereka gunakan, akal dan logika mereka untuk menentang hukum Allah tabaraka wa taala. Mereka katakan tadi waris itu tidak adil kalau laki-laki dan perempuan tidak sama. Allah tabaraka wa taala katakan apa? Lidzakari mithlu hadzi unsayain. Untuk laki-laki itu 2 bagian, perempuan itu 1 bagian, tidak adil. Dari mana mereka mengatakan tidak adil? Dari akal-akal mereka. Allah tabaraka wa taala perbolehkan fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah oleh kalian wanita tersebut 2, 3 atau 4. Kalau tidak mampu berlaku adil maka 1. Mereka katakan apa? Tidak adil. Bagaimana bisa cinta dibagi-bagi? Tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Dengan apa mereka menolak syariat Allah tabaraka wa taala? Dengan akal-akal mereka, dengan perasaan mereka. Maka yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, mereka hamba dari hamba-hamba Allah tabaraka wa taala tersebut yang menolak hukum Allah, menolak ketetapan Allah tabaraka wa taala, apa yang Allah tabaraka wa taala tetapkan dia tolak dengan akal-akal mereka, mereka tolak dengan logika-logika mereka. Lalu apa bedanya orang yang seperti ini dengan iblis laknatullah alaihi? Yang mana iblis itu menolak perintah Allah tabaraka wa taala dengan akal yang lemah yang dia miliki. Sewaktu Allah tabaraka wa taala katakan wa idz qala rabbuka wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah tabaraka wa taala katakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka semuanya dari malaikat itu sujud kecuali siapa? Iblis. Apa alasannya? Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Iblis katakan, qal ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis katakan, saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Iblis menolak perintah Allah tabaraka wa taala dengan apa? Dengan akalnya. Allah perintahkan sujud kepada Adam. Dia katakan, tunggu dulu Allah. Bukankah saya ini lebih mulia dari Adam? Bukankah saya ini diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, kata iblis laknatullah. Maka api itu lebih mulia dari tanah. Ini logika iblis berbicara. Akal iblis berbicara, menolak perintah Allah tabaraka wa taala dengan apa? Dengan akal-akalannya. Maka tidak boleh jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala menolak perintah Allah tabaraka wa taala dengan akal-akalan kita, dengan logika kita, tidak boleh. Makanya Allah tabaraka wa taala habisi iblis. Allah tabaraka wa taala katakan, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis sombong dan enggan menuruti perintah Allah tabaraka wa taala dan termasuk hamba yang kafir, ingkar kepada Allah tabaraka wa taala. Iblis mendahulukan akalnya dari perintah Allah tabaraka wa taala, yang dikarenakan hal tersebut dia divonis kafir oleh Allah tabaraka wa taala, ditetapkan menjadi hamba yang ingkar kepada Allah tabaraka wa taala, dan tempat kembalinya adalah neraka Allah, kekal dalamnya, wa iyyazubillah. Kenapa? Awalnya karena menolak dalil, menolak perintah Allah tabaraka wa taala dan mendahulukan akal dan logikanya. Oleh sebab itu seorang hamba apabila menghadapi perintah Allah tabaraka wa taala, dia dapat dalil, perintah dari Allah, dapat perintah dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka cukup dia katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat terhadap apa yang Allah tabaraka wa taala perintahkan. Udah, ya, tunduk dan patuh, bukan ingkar seperti iblis laknatullah alaih dan seperti orang-orang kufar yang mengatakan sami'na wa asaina.
kami mendengar dan kami maksiat, kami ingkari perintah tersebut. Ya, maka ini hendaklah kita jadikan pelajaran jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mendapati ada sesuatu yang tidak pas di akal-akal kita, yang berasal dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berasal dari Al-Qur'anul Karim, ternyata kok ada yang tidak sinkron ya dengan apa yang saya pahami, kok kayaknya ada yang mengganjal ya dari hadis ini, padahal hadisnya adalah hadis yang sahih, maka tidak boleh bagi kita untuk mencari alasan-alasan. Tidak boleh bagi kita untuk mengkiaskan dengan sesuatu yang dengannya dapat membenarkan akal kita, yang dengan kias tersebut kita dapat menolak dalil dan mengatakan, oh bahwasanya pikiran saya ini yang benar. Jangan sampai dengannya kita mencari-cari alibi, mencari-cari pembenaran dari ustadz yang dapat menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menentang sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan akal kita, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Akan tetapi apabila kita dapati ternyata akal kita, logika kita ini tidak pas dengan dalil yang ada, bertentangan dengan dalil yang sahih, maka yang kita lakukan adalah kita tunduk. Kita merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuduh, oh ini akal saya yang tidak faham. Ini masih banyak kekurangan. Saya masih belum sampai di sini ilmunya. Ya udah, saya beriman, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, udah imani saja. Ya, oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan tadi, dan ini senantiasa diingatkan oleh para ulama dari generasi ke generasi. Ya, di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang mengatakan, wa laisa fi sunnati qiyas, dan tidak ada pada sunnah itu qiyas. Yang dimaksud dengan qiyas, ya, wa laisa fi sunnati qiyas wa la tudribu lahal amsal wa la tudriku bil uquli wal ahwa'i, innama huwa ittiba'u wa tarkul hawa. Dan tidak ada pada sunnah itu kias. Apa sih yang dimaksud oleh muallif rahimahullah ta'ala anhu di sini? Walaysa fi sunnati kias, tidak ada pada sunnah itu kias, yaitu adalah sunnah itu tidak bisa kita kiaskan dengan akal kita, atau tidak bisa kita menimbang kebenaran sunnah. Ini sunnahnya benar atau tidak, itu hanya dengan apa? Dengan akal-akalan kita. Sehingga orang tersebut mengatakan bahwasanya, oh ini sunnah ini benar. Kenapa? Karena masuk akal. Oh ini hadis ini sahih. Kenapa? Masuk akal. Oh ini hadis ini doif. Kenapa? Tidak masuk akal. Tidak bisa kita terima hadis ini. Kenapa? Tidak masuk akal sama sekali. Maka yang seperti ini adalah sesuatu yang batil. Kias seperti ini adalah kias yang batil, yang salah, yang diperingatkan oleh para salaf dari generasi-generasi tentang bahayanya. Para a'immah, para imam mengingatkan dari masa ke masa tentang bahayanya hal seperti ini, yang dia mendahulukan akal dan kiasnya untuk menentang dalil. Dan Imam Ahmad mengatakan, inna sunnata la qiyasu fiha, dan sungguhnya sunnah itu tidak ada kias padanya. Apa sih yang dimaksud dengan kias? Apa kias, Taufik? Kias itu diibaratkan gitu. Diibaratkan. Sigit? Apa kias Sigit? Diumpamakan. Diumpamakan, diibaratkan, apa bedanya itu? Beda ungkapannya. Diki. Apa kis Diki? Apa tuh sama? Penganalogian. Penganalogian. Baik. Hah? Nah, kias jamaah milik Allah Subhanahu wa taala adalah penyerupaan, penganalogian
dan saudara-saudaranya. Itulah kias. Penyerupaan atau analogi, menyamakan dua hal yang persamaan yang sama dikarenakan adanya sebab. Ya, menyamakan dua hal dikarenakan adanya persamaan sebab, itulah kias. Yang nanti yang disamakan namanya ada al-asl, dan yang mengikutinya dinamakan al-far'u. Ada asal ini yang dijadikan objek untuk disamakan dengannya. Kemudian yang menyamakannya disebut dengan apa? Al-far'u, cabang. Al-aslu, bukan al-asl ya. Kalau asal apa? Asal apa asal? Pakai ain? Hah? Madu. Kalau pakai hamzah, al-asl? Al-aslu. Apa aslu? Usul. Apa usul? Asas, pokok. Nah. Contohnya, contoh kias adalah orang yang telah pikun, maka tidak diwajibkan bagi orang pikun tersebut untuk berpuasa, dan tidak pula bagi orang yang sudah pikun ini, sudah tua pikun, dan tidak diwajibkan juga bagi mereka untuk membayar fidyah. Tidak wajib untuk berpuasa dan tidak wajib membayar fidyah. Kenapa? Hal ini dikiaskan dengan seorang yang gila. Orang yang pikun tadi, dia tidak berpuasa, tidak wajib baginya puasa, dan tidak juga bayar fidyah. Kenapa? Karena dia dikiaskan dengan orang gila. Kok bisa disamakan dengan orang gila? Karena di sini ada persamaan sebab. Apa persamaan sebabnya? Hilangnya akal. Hilangnya akal. Bahkan orang yang pikun ini terkadang lupa itu sama anaknya sendiri, dia tidak tahu. Padahal anak itu yang tiap hari jaga dia. Ditanya, kau siapa? Katanya kan, padahal anaknya. Kenapa? Sebabnya ada, yaitu hilangnya akal. Nah, ini disebut dengan illat. Adanya kesamaan sebab. Maka dihukumilah orang yang sudah tua dan pikun ini sebagaimana hukumnya orang yang gila tadi, yaitu dia tidak wajib berpuasa dan tidak perlu membayar fidyah. Ini apa namanya? Kias. Jadi dalam kias ini ada yang namanya illat. Apa itu illat? Illat yaitu sebab yang menjadikan antara asal dan al-far'u ini bisa dihubungkan. Ini namanya apa? Illat. Menjadikan sebab yang menjadikan suatu permasalahan dihukumi dengan sebab tersebut. Ini namanya illat. Begitu juga dengan seorang wanita yang hamil dan menyusui. Ini perlu qada atau tidak? Qada enggak dia puasanya? Maka ini pun nanti para ulama menggunakan kias, yaitu disamakan dengan orang yang sakit. Ini nanti sakitnya masih bisa sembuh tidak? Maka nanti dari sini bisa diambil hukum. Oh, ini artinya orang ini dia wajib qada. Oh, ini tidak wajib qada. Oh, ini wajib fidyah. Oh, ini tidak wajib fidyah. Jadi para ulama mengambil dengan kias. Hukum kias ada 4. Hukum kias ini ada 4 kata para ulama. Yang pertama adalah al-aslu, adanya pokoknya, asasnya, al-aslu. Kemudian yang kedua
al-far'u, adanya cabang. Kemudian yang ketiga, adanya illat, adanya sebab atau jembatan persamaan antara al-asl dan al-far'u tersebut, adanya illat. Kemudian yang keempat adalah hukum, dia nanti akan menghasilkan suatu hukum. Para ulama mengatakan bahwasanya qiyas yang sahih maka termasuk dalil yang dengannya berlaku hukum syar'i. Ya, qiyas yang sahih ini bisa dijadikan hujjah untuk berlakunya suatu hukum dalam suatu permasalahan dengan syarat terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi suatu qiyas itu bisa dia dijadikan sebagai landasan hukum, tapi harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Syarat-syarat dalam qiyas yang pertama adalah tidak ada dalil yang sharih, tidak ada dalil yang gamblang yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Contohnya tadi, apa hukum puasa bagi orang yang pikun? Apakah dia wajib mengqadha dan membayar fidyah? Antum cari dalilnya, tidak akan ada. Tidak ada dalil yang jelas, yang sharih. Kalau ada dalil yang jelas, udah langsung ambil dalil, tidak perlu pakai qiyas. Ini yang pertama adalah tidak ada dalil yang gamblang yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut, maka boleh pakai qiyas. Kemudian yang kedua, qiyas ini tidak boleh bertabrakan dengan dalil yang sahih. Qiyas tidak boleh bertentangan dengan dalil. Apabila terdapat qiyas yang bertentangan dengan dalil, maka ini disebut dengan fasidu istibar, fasidu i'tibar. Ini kalau qiyasnya bertentangan dengan dalil, ini disebut dengan fasidu i'tibar, perumpamaan yang salah, qiyas yang keliru. Contoh misalnya, dia mengkiaskan bolehnya jual beli apabila orang tersebut dia telah baligh dan berakal, maka jual beli yang dia lakukan adalah sah. Jadi antara syarat jual beli, sahnya jual beli adalah orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut dia harus sudah baligh dan berakal. Maka dia kiaskan permasalahan ini dengan bolehnya nikah tanpa wali bagi seorang wanita yang dia telah baligh dan berakal. Maka kita katakan qiyas yang seperti ini ada qiyas yang fasid, ya, fasidul i'tibar, perumpamaan yang salah, qiyas yang keliru. Kenapa disebut qiyas yang fasid? Karena bertentangan dengan dalil yang jelas, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan, la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maka qiyas ini adalah qiyas yang fasid, yang tertolak, yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil. Ya, ini disebut juga dengan qiyas fasidul i'tibar. Kemudian yang ketiga adalah yang melakukan qiyas adalah seorang yang alim. Artinya orang yang jahil tidak boleh dia mengqiyaskan sesuatu yang berkaitan dengan masalah agama. Orang yang melakukan qiyas tadi adalah orang yang alim. Dia harus paham tuh. Udah belajar, ini usul fikih aja tidak pernah belajar, mau ngomong masalah qiyas gitu kan, gimana ceritanya? Maka ini tidak berhak. Maka siapa yang boleh melakukan qiyas adalah orang yang alim,
Kemudian yang keempat adalah adanya illat yang jelas, adanya persamaan sebab. Kalau tidak ada illatnya, tidak sama, maka tidak bisa dijadikan perumpamaan. Contohnya tadi adalah seorang yang udah pikun disamakan dengan orang yang gila. Ini kan jelas nih illatnya, jelas persamaannya apa? Sama-sama tidak ada akal, udah rusak akalnya, jelas illatnya. Kalau misalnya tadi orang yang orang yang udah pikun ini, orang yang pikun kemudian udah tua pikun ini disamakan dengan orang yang sakit, ini kan tidak sama illatnya. Kenapa orang sakit ini bisa sembuh? Orang sakit bisa sembuh. Kalau dia sakit nanti akan ada sembuh, maka dia bisa berpuasa. Beda dengan orang yang udah tua pikun, kira-kira bisa sembuh udah 90 tahun, sepuh pikun, bisa udah enggak lagi. Ya. Artinya ini kesamaan sebabnya enggak dapat gitu loh. Makanya disamakan tadi, ini harus ada nih. Dan yang siapa yang bisa? Orang alim. Makanya kita tinggal ikut saja bagaimana nanti para mujtahid. Ya. Kita cukup baca tuh kitab-kitab para ulama. Ya, tentang yang bahas tentang masalah kias ini. Oh, ini orang yang pikun yang sudah tua dikiaskan ternyata dengan orang yang gila. Udah kita ikut. Kecuali kalau ada salah satu dari antum yang sudah mencapai derajat mujtahid gitu. Insyaallah. Dan itu masih terbuka gitu. Insyaallah. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, afwan, adanya illat yang jelas. Kemudian yang kelima adalah yang menjadi asal, al-aslu, yang menjadi objek pengkiasan, ini bukan dari hasil kias. Bukan dari hasil kias. Contoh tadi, apa hukum puasa bagi orang yang cuci darah? Maka dia kiaskan dengan orang yang sakit kanker stadium lanjut. Ya, maka ini kita katakan ini keliru. Kenapa? Karena kanker stadium lanjut, kanker yang sudah parah ini pun ini dikiaskan dengan orang yang sudah tua gitu. Yang mana orang yang sudah tua tadi tidak akan kembali lagi muda. Orang yang sudah kankernya parah yang dokter sudah angkat tangan, ya ini pun juga dari hasil kias. Maka hasil kias seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai al-aslu. Faham? Baik. Ya, ini lima syarat yang disampaikan oleh para ulama yang dengannya kias akan menjadi sesuatu yang sahih dan dapat diterima. Dan suatu kias tadi akan dinilai benar atau sahihnya apabila dia berada di atas kebenaran sesuai dengan syarat-syaratnya ini dan tidak bertentangan dengan dalil. Ya, bahkan kias yang sahih ini terdapat dalam ilmu usul fikih. Ya, dan nanti insyaallah kita akan bahas dalam dars usul fikih lebih rincinya tentang masalah kias ini yang dengannya para ulama dapat mengambil faedah, dan yang seperti ini bukanlah termasuk kias yang batil. Ini bukan kias yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini. Ya, ini bukan kias yang salah, bukan kias yang keliru, akan tapi dia merupakan kias yang merujuk kepada sunnah dan bukan merujuk kepada akal semata dan bukan merujuk kepada logika semata, dan yang seperti ini diperbolehkan dan tidaklah tercela. Kenapa? Karena dia kembalinya kepada dalil. Ya, dia rujuknya kepada sunnah, rujuknya kepada hadis Nabi, rujuknya kepada Al-Quranul Karim. Contoh lagi misalnya ya, contoh kias biar antum paham dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah, dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati
wal burru bil burri wasya'iru bis sa'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bisawain iyadan biyadin. Ya, di sini dalam hadis ini Nabi yang mulia SAW mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak, wal burru bil burri, gandum dengan gandum, wasyairu bis syairi, syair ini juga sejenis gandum, ya. Wat tamru bit tamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Ini apabila terjadi transaksi maka harus mislan bi mislin, sawaan bisawain, iyadan biyadin. Maka dia harus sama beratnya dan harus tunai. Kalau tidak terpenuhi maka dia adalah riba. Artinya kalau seorang mau jual beli emas, ini syaratnya emasnya harus sama beratnya. Antum ada anting 5 gram mau tukar dengan gelang, maka gelangnya juga harus sama 5 gram. Dan itu pun harus tunai. Kalau seandainya transaksi ini berbeda, satu 5 gram, satu 3 gram, maka ini adalah riba. Kalau seandainya transaksi ini tidak tunai, beli emas tadi dengan cara kredit, maka ini riba berdasarkan hadis riwayat Muslim ini. Maka dari sini tadi ya, dalam hadis ini ya para ulama beristihad bahwasanya mata uang ini dapat dikiaskan dengan emas. Di sana Nabi yang mulia SAW katakan tadi apa? Az-zahabu biz-zahabi. Kalau terjadi transaksi antara emas dengan emas, maka ini dia harus mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Dia harus tunai dan harus sama. Yang dalam hadis disebutkan apa? Emas. Lalu gimana kok tukar uang? Maka para ulama beristihad menyamakan antara uang dengan emas. Dari mana sisi samanya? Ilatnya apa? Dia sama-sama alat tukar, alat pembayaran tunai, alat pembayaran ya, alat tukar. Ya, dia sama-sama alat tukar. Maka dari sini seorang yang melakukan tukar uang itu harus tunai dan harus sama. Kalau tidak tunai, tidak sama, maka itu riba. Dan itu terjadi. Orang mau lebaran biasa ya, tukar uang besar dengan uang receh ya. Dan ini jumlahnya tidak sama. Maka ini adalah riba. Dan ini tadi para ulama, kalau antum cari hadis-hadisnya, tidak ada tuh hadis pertukaran uang, tidak ada. Tapi yang ada apa? Emas. Di sini para ulama beristihad dan mengkiaskan antara mata uang emas ini, mata uang yang pada hari ini, mata uang kertas dengan emas. Begitu juga tentang masalah zakat fitrah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Rasul yang mulia SAW mengatakan, faradha Rasulullah SAW, Ibnu Umar mengatakan, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri min Ramadan sa'an min tamrin. Ya, satu sa' berupa tamr, berupa kurma, atau sa'an min sya'irin, ataupun satu sa' dari gandum. Maka di sini para ulama mengkiaskan bahwasanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dahulu memakai gandum dan kurma dikarenakan gandum dan kurma ini ilatnya apa? Sebagai makanan pokok. Kalau antum cari dalam hadis itu tidak ada bayar zakat pakai beras, itu tidak ada.
Jangan katakan itu bid'ah tuh gitu kan. Tidak ada pada masa Nabi, tidak ada. Tidak ada, memang tidak ada gitu kan. Tapi ini para ulama beristihad, mereka mengkiaskan adanya persamaan illat, yang mana menjadi illat kurma dan gandum ini adalah dahulu dia digunakan sebagai makanan pokok. Maka di sini para ulama beristihad bahwasanya makanan pokok apapun bisa digunakan untuk bayar zakat fitrah. Di antaranya adalah pakai beras. Yang berlaku di sini pakai beras. Kalau memang makanan pokoknya beras, boleh pakai beras, boleh. Apalagi makanan pokok yang lainnya? Sagu. Ya, sagu. Yang bagi mereka makan sagu, ya bayar zakat fitrahnya pakai sagu, boleh enggak? Boleh, karena ini dikiaskan oleh para ulama. Nah, ada pun pakai uang, boleh enggak? Boleh kalau ada yang makan uang gitu kan. Ada yang makan uang? Enggak ada yang makan uang. Jadi uang jadi makanan pokoknya enggak ada. Nah, makanya aneh kalau uangnya dimakan gitu ya. Insyaallah. Nah, maka ini adalah kias yang fasid kalau dia pakai uang. Ya salah. Karena apa? Karena enggak ada kesamaan illat. Faham? Insyaallah. Kemudian di sini diberi peringatan bahwasanya tentang masalah kias ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada kias dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah akidah, maka ini tidak ada kias dan harus berdasarkan dalil baik itu dari Al-Qur'an dan hadis. Contoh tentang nama-nama dan sifat Allah, tidak boleh kita kiaskan dengan apapun juga. Sewaktu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, jangan dikiaskan tuh istawanya seperti apa, maka dikiaskan dengan ini, maka tidak boleh. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh kias dalam masalah akidah. Kemudian tidak juga diperbolehkan melakukan bid'ah dengan dalil kias. Contohnya, dia azan pada waktu sholat id, yang mana dia kiaskan dengan azan pada waktu sholat 5 waktu. Ini kias yang fasid, kias yang salah. Jadi merupakan kias yang batil, ya, kias yang salah tadi. Walaysa fi sunnati kiyasun wala tudribu lahal amthal wala tudriku bil uquli walal ahwa innama huwa ittiba'u wa tarkul hawa. Ya, sunnah ini juga teman-teman yang mulia Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak bisa diukur dengan akal dan logika, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya sunnah itu tidak bisa diukur dengan akal dan logika, sebagaimana hadis khuf. Antum tahu hadis khuf? Khuf itu apa? Sepatu. Ya. Yang diusap pada waktu mengusap khuf itu adalah bagian atas sepatu, bukan bagian bawahnya. Maka Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, ini mengatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu." Kalau seandainya agama itu dengan ro'yu, dengan akal-akalan saja, niscaya yang lebih berhak untuk dibersihkan, yang lebih berhak untuk diusap itu adalah bagian bawah sepatu, bukan di atasnya. Kenapa? Karena bagian bawahnya ini yang kotor. Kita jalan, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kotor bawah sepatu atau di atasnya sih? Bawahnya yang kotor. Kalau seandainya agama itu pakai akal-akalan, niscaya yang dibersihkan itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Dan aku telah melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini ternyata sewaktu mengusap khuf, yang dibersihkan adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Ini adalah bantahan yang sangat tegas sekali, yang sangat jelas dari sahabat yang mulia ini, bahwasanya agama itu bukan hanya berdasarkan akal semata, akan tapi dia adalah apa? Ittiba.
Dia adalah mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita, bagaimana kita menundukkan akal kita, bagaimana kita bisa merasa bodoh di hadapan Allah Taala, kemudian kita tunduk kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita tunduk kepada perintah Allah dan tunduk mengalahkan ego kita untuk mengikuti manusia yang mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah. Inilah sunnah Nabi yang, inilah Islam. Inilah konsekuensi kita sebagai seorang hamba. Kita ikuti apa yang diinginkan oleh Rabb kita Allah Azza wa Jalla, bukan kita jadikan akal kita sebagai timbangan untuk membenarkan sunnah tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, apabila seseorang mengetahui dengan akalnya bahwa ini adalah berita dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata berita tersebut dia dapati menyelisihi akalnya, pada saat ini akal harus pasrah dan patuh pada dalil tersebut. Akal harus menyelesaikan perselisihan ini dengan menyerahkan pada orang yang lebih alim darinya tentang berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pada saat ini akal tidaklah boleh mendahulukan hasil pemikirannya dari berita yang dibawa oleh Rasul yang mulia SAW. Karena sebagaimana diketahui bahwa akal manusia itu memiliki kekurangan dibandingkan dengan berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW tentu saja lebih mengerti mengenai Allah Taala, mengenai nama-nama dan sifatnya, serta lebih mengetahui tentang berita hari kiamat daripada akal-akal manusia. Ini jamaah milik Allah Taala. Ya, artinya apabila kita dapati perkara yang ternyata berselisih antara akal dengan dalil, maka wajib bagi kita untuk mendahulukan apa? Dalil dibandingkan dengan akal. Harus kita tunduk kepada dalil. Dan ada dua kelompok mereka yang ekstrim ya terhadap kedudukan akal ini. Yang pertama adalah mereka yang menjadikan akal sebagai satu-satunya landasan ilmu, sedangkan dalil baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar tabi', hanya sekedar pengikut saja. Kalau sesuai dengan akalnya maka dalil dia pakai. Kalau misalnya sesuai dengan akalnya, hadisnya dia ambil. Akal pun mereka anggap sebagai apa? Sumber pertama yang dia jadikan landasan atau pedoman suatu kebenaran, dan dianggap akal tidak butuh pada iman dan Al-Quran. Ini adalah manhajnya Ahlul Kalam. Ahlul Kalam seperti ini. Mereka lebih mendahulukan akal. Kalau seandainya ada dalil yang sesuai dengan akalnya, mereka ambil dalil tersebut. Kalau dalil bertentangan dengan akal, mereka buang dalil, mereka ambil dari akal mereka. Ini adalah manhajnya Ahlul Kalam. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mencela dan menjelek-jelekkan akal, juga menyelisihi dalil logika yang jelas tegasnya, serta mencela dalil logika secara mutlak. Ini sikap dari kaum sufi. Ini disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' al-Fatawa. Kemudian yang terakhir, jamaah yang mulia Allah Taala, ya sikap yang benar dan pertengahan yang harus diambil oleh ahlu sunnah dalam menyikapi akal, agar akal ini tidak salah dan tidak keluar dari koridor sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah hendaklah mereka menggunakan akal sebagai petunjuk untuk mengetahui dalil syar'i, baik itu dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi akalnya digunakan untuk mengetahui dalil, untuk mempelajari dalil, bukan menimbang benar salahnya dalil, bukan. Tapi bagaimana dia dengan akalnya dapat memahami dalil-dalil tersebut. Kemudian yang kedua adalah
Dia harus meyakini bahwasanya akal itu tidak bisa berdiri sendiri, namun akal butuh pada cahaya dari Allah Taala. Baik itu dari Al-Quranul Karim ataupun dari As-Sunnah. Dia yakin akalnya saja tidak cukup untuk memahami agama Allah Taala. Dia yakin bahwasanya kalau hanya menggunakan akalnya, dia tidak mungkin bisa masuk dalam surga Allah. Akan tapi apa? Dia butuh hidayah, butuh petunjuk dari Allah Taala. Ya akhi, berapa banyak orang-orang yang cerdas ternyata sesat dari Shirathul Mustaqim. Ya kita lihat betapa banyak orang-orang yang di sana memiliki predikat yang tinggi, yang mumtaz terus misalnya, yang gelarnya udah tidak terhitung lagi titik dan komanya. Ternyata mereka tidak memahami agama ini sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Ya, betapa banyak orang yang diberi kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati oleh Allah Taala. Betapa banyak orang yang cerdas ternyata tidak mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Maka kita tidak bisa hanya berpatokan dengan kecerdasan kita saja, tidak bisa. Apa bedanya orang tersebut dengan Qarun, dengan Korun? Korun itu kurang cerdas apalagi, gitu kan? Tapi dia menisbatkan keberhasilan dia dalam mengumpulkan harta itu karena apa? Karena kecerdasan dia. Dia katakan, saya dapat ini karena apa? Karena kecerdasan saya, karena keahlian saya. Maka Allah pun binasakan Korun. Begitu juga dengan kita jamaah yang Allah Taala. Maka kita harus yakin bahwasanya kecerdasan ini tidak ada apa-apanya kalau tidak diberi hidayah dari Allah Taala. Kalau Allah tidak beri hidayah, tidak ada apa-apanya kita. Baik itu misalnya dalam menghafal Quran. Kalau kita menghafal Quran cuman berpatokan dengan kecerdasan kita, maka berapa banyak orang yang cerdas tidak hafal Quran. Dan berapa banyak orang yang cuman lulusan SD misalnya ya, cuman lulusan bahkan tidak sekolah sama sekali ternyata bisa hafal Quran. Mungkin kalau misalnya di tes IQ-nya mungkin tidak setinggi IQ mereka, tapi bisa kok hafal Quran. Gimana ceritanya? Bisa hafal hadis-hadis Nabi. Ternyata seorang budak bisa faham agama Allah Taala. Padahal tidak bisa baca, tidak bisa tulis, gitu kan? Ya, ini apa? Karena ilmu itu merupakan cahaya dari Allah Taala. Ilmu cahaya yang Allah Taala berikan kepada orang-orang yang memang pantas untuk Allah berikan cahaya tersebut. Makanya ilmu ini kita minta pada Allah Taala. Kita berdoa, minta sama Allah, merengek pada Allah Taala. Ya Allah, ini kok susah sekali saya memahami pelajaran. Udah belajar bertahun-tahun kok tidak faham-faham. Ya Allah, ini kok ngafal susah sekali. Kok teman-teman bisa ngafal satu hari berapa lembar? Saya satu makro aja tidak hafal-hafal, gitu kan? Kenapa ini? Kok Allah tidak berikan ilmu itu kepada kita? Apakah karena banyaknya dosa dan maksiat kita? Kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ini mungkin banyak maksiat, banyak dosa. Ini mungkin ada maksiat apa yang masih mengganjal. Mungkin masih ada dosa sama orang tua kita, yang sampai sekarang orang tua kita masih memendam rasa marah tersebut, sehingga dengannya Allah enggan untuk memberikan cahaya ilmu tersebut pada diri kita. Tanya tuh, ibu apakah masih ada salah, gitu kan, sama ibunya. Minta doakan sama bapaknya, Pak doakan Pak, Ibu doakan Bu, gitu kan. Semoga bisa diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajar. Ya, minta doa sama ibu bapaknya, gitu kan. Ya, koreksi diri kita, karena tadi ilmu itu adalah cahaya dari Allah Taala, yang Allah Taala tidak akan berikan cahaya tersebut kecuali kepada memang orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, apabila akal bertentangan dengan dalil syar'i, maka sepantasnya lah bagi seorang muslim untuk mendahulukan dalil syar'i, dikarenakan akal ini hanyalah sekedar petunjuk untuk mengetahui dalil.
Akal bukan standar untuk menetapkan dalil itu benar salahnya, tapi hanya akal itu hanya membantu kita untuk memahami dalil saja. Dan akal harus tunduk pada dalil tersebut. Kemudian yang keempat, apabila akal dan logika itu benar, maka tidak mungkin bertentangan dengan dalil, baik itu dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Artinya apabila kita dapati, oh ternyata kok akal kita bertentangan dengan dalil, maka ada yang konslet dengan akal kita, ada yang salah nih dengan akal kita nih. Maka akal kita yang kita tuduh masih kurang ilmunya. Maka tanyakanlah kepada orang yang alim. Ya, tanya kepada para ulama, ini apa sih Ustaz maksudnya? Kok anda tidak connect, ya tidak faham? Setelah dijelaskan oleh orang alim tersebut, barulah kita akan memahaminya. Kenapa? Karena akal itu memang ada batasannya. Akal itu merupakan apa? Indra yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sebagaimana mata. Ya, mata itu ada batasan, kita melihat sejauh apa sih kita mampu melihat. Antum di lapangan luas gitu misalnya, di gurun pasir yang luas, antum pandang sampai sejauh mana batas maksimal pandangan manusia. Ada batas maksimalnya. Kita mandang ke langit saja, lihat matahari sanggup dah? Tidak sanggup. Baru mau mandang matahari udah sakit mata. Ini indera manusia ada batasannya. Kita mendengar, sejauh apa sih batas pendengaran kita? Berapa jauh gitu? Bisa kita dengar 10 kilo ke sana? Mampu mendengarnya? Tidak mampu. Kenapa? Karena indera manusia itu ada batasan. Begitu juga dengan akal yang Allah Ta'ala berikan. Akal kemuliaan yang Allah berikan, tapi dia ada batasan. Maka bagaimana sesuatu yang ada batasan ini dapat kita jadikan untuk menimbang dalil yang datang dari Rabbul Alamin, dari Allah Ta'ala. Kita jadikan dia sebagai mizan, timbangan untuk menyatakan benar salahnya, maka ini mustahil. Yang benar adalah akal yang terbatas ini tunduk kepada dalil. Dan yang kelima, yang terakhir adalah akal yang tercela adalah akal yang bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila ada akal kita, logika kita yang bertentangan dengan dalil, maka ini adalah akal yang salah. Ini adalah akal yang rusak. Maka kewajiban bagi kita adalah untuk rujuk kepada sesuatu yang pasti benar, yaitu dalil, baik itu dari Al-Quran, kalamullah, ataupun As-Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anda rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu anda dan dari syaitan. Silakan nanti kalau ada kesalahan bisa diingatkan ke kita atau bisa disampaikan untuk dapat kita perbaiki. Kita akhiri majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.